kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Halo semuanya, halo. Balik lagi di podcast kita bersama aku Tandri Banatgadewi dan aku Tasya Rizky. Hari ini kita bakal bahas Jepang. Dari zaman mereka nutup diri total, terus tiba-tiba jadi modern, sampai akhirnya masuk Indonesia. Seru nih, Jepang tuh perjalanannya unik banget. Dari yang awalnya anti banget sama dunia luar, malah jadi negara ekspansionis. Nah, iya, gimana sih ceritanya? Kita mulai dari awal yuk. Jadi, dulu Jepang pernah nutup diri total dari dunia luar ya? Itu tuh disebutnya apa sih? Itu jadi namanya Sakoku. Dari awal tahun 1600-an, Jepang di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa ngeblokir semua interaksi sama dunia luar. Nutup beneran nih, kayak bener-bener gak boleh ada orang yang masuk. Iya, Jepang bener-bener tutup. Orang asing dilarang masuk. Orang Jepang juga dilarang keluar. Yang boleh dagang cuma Belanda sama Cina. Itu pun cuma di satu pelabuhan doang, di pelabuhan Nagasaki. Tapi, kenapa sih sampai segitunya? Kok kayak takut banget sama dunia luar? Jadi ada dua alasan. Pertama, karena mereka takut agama Kristen dari Eropa bakal ngerusak budaya Jepang. Kedua, mereka pengen stabil secara politik biar gak ada pengaruh asing yang bisa bikin kekacauan di dalam negeri mereka. Oke, tapi kalau nutup diri gitu mereka nggak ketinggalan zaman. Nah iya itu, negara lain udah maju, Jepang masih gitu-gitu aja. Dan akhirnya datanglah tamu tak diundang. Nah sekarang gantian aku yang nanya, siapa tuh tamu tak diundang yang tiba-tiba nyamperin Jepang itu? Nah, tamu tak diundang yang tiba-tiba nyamperin Jepang itu adalah Amerika. Pada tahun 1853, Commodore Perry datang ke Jepang bawa kapal perang yang besar. Jepang yang udah santai nutup diri ratusan tahun langsung shock banget. Wah, terus Amerika maunya apa? Mereka maksa Jepang buat buka pelabuhan dan mulai dagang sama dunia luar. Jepang nggak bisa nolak, soalnya militer mereka masih jadul banget. Terus Jepang langsung berubah aja gitu? Gak langsung sih, tapi mereka sadar kalau nggak berubah, mereka bakal dijajah juga. Makanya, pada tahun 1868 dimulai yang namanya Restorasi Meiji. Nah, Restorasi Meiji ini Jepang ngapain aja? Banyak banget dong. Kaisar balik jadi pemimpin utama, sistem feodal dihapus, pendidikan dimodernisasi, industri berkembang, dan yang paling sadis, samurai dihapus. Seriusan? Samurai dihapus? Itu kan simbolnya Jepang banget ya? Iya, tapi Jepang pengen bikin tentara modern. Jadi, samurai harus diganti sama militer ala barat. Serius, Jepang tuh kayak berubah drastis berarti ya? Dari yang negara introvert ke negara yang udah maju saat ini ya? Betul banget. Dalam beberapa dekade aja mereka dari negara tertutup langsung jadi kekuatan besar dunia. Dan ini awal mula mereka jadi ekspansionis ya? Benar, dari sisi Jepang mulai punya ambisi buat nguasain wilayah lain, termasuk Indonesia. Nah, tapi gimana sih ceritanya Jepang bisa nyampe ke Indonesia? Jadi dulu tuh Jepang butuh sumber daya buat industrinya. Mereka lihat negara-negara barat udah punya banyak jajahan, terus kepikiran kenapa kita gak ikut ngejajah juga. Terus kenapa Indonesia kena juga? Iya, pas perang dunia kedua pecah, Jepang lihat Belanda lagi lemah. Jadi tahun 1942 mereka menyerang Indonesia dan berhasil ngusir Belanda. Jadi langsung dikuasai Jepang ya? Iya, ini diresmiin lewat Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Di situ Belanda nyerah tanpa syarat dan menyerahkan Indonesia ke Jepang. Wah, awalnya rakyat Indonesia seneng gak sih? Soalnya lebih suka dijajah Jepang daripada Belanda. Awalnya iya, karena Jepang datang bawa propaganda Asia untuk Asia. Tapi kenyataannya malah lebih sadis ya? betul, Jepang nerapin kerja paksa alias Romusha.
di mana rakyat Indonesia dipaksa kerja berat tanpa cukup makan. Bahkan banyak yang meninggal loh. Jadi Jepang itu termasuk penjajah dong. Iya, tapi di sisi lain Jepang juga ngenalin pelatihan militer buat pemuda Indonesia. Ini nanti kepake pas kita mau merdeka. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya ya. Oke, jadi awalnya Jepang tuh nutup diri total lewat Sakoku. Tapi pas Amerika maksa mereka buka diri, Jepang sadar kalau harus berkembang. Makanya dimulailah restorasi Meiji yang bikin mereka jadi negara modern sampai saat ini. Abis itu Jepang makin ekspansionis dan akhirnya nguasain Indonesia tahun 1942 lewat perjanjian Kalijati. Awalnya Jepang dianggap penyelamat dari Belanda, tapi mereka tetap penjajah yang kejam. Walaupun di sisi lain, mereka juga ngenalin pelatihan militer yang nanti kepake buat kemerdekaan Indonesia. Jadi gitu dulu guys perjalanan Jepang dari Sakoku sampai ke Indonesia. Seru banget kan? Dan maaf kalau ada perkataan yang salah dalam podcast ini. Sekian dan terima kasih. See you.